Selamat datang kembali di channel saya, Timotius 2. Kali ini kita akan membahas pembahasan mengenai lancar urus skripsi hingga wisuda. Jadi tonton video ini sampai habis, check it out. Baik, agar pengurusan skripsi Anda bisa lancar hingga mencapai wisuda, maka ada beberapa langkah yang harus kita tempuh atau yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Yang pertama adalah mengajukan judul. Jadi silakan ajukan judul 2, 3, 4 judul berbeda, lokasi yang berbeda. Silakan diajukan ke prodi atau diajukan ke LPM. Nah, mereka akan merekomendasikan judul apa saja yang akan sesuai dengan kamu. Yang kemudian, tahap yang kedua adalah kamu harus membuat proposal penelitian. Nah, dari membuat proposal penelitian itu Anda akan dilatih untuk banyak melakukan observasi, banyak melakukan kunjungan ke sasaran lokasi penelitianmu, dan juga diajak untuk rajin-rajin banyak membaca buku untuk melakukan literatur review terhadap sumber-sumber kajian-kajian yang akan kamu lakukan, tentu melalui sumber-sumber yang terpercaya, misalkan jurnal, misalkan buku, atau sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian kamu. Ya, itu ya, yang kedua. Yang kemudian, setelah Anda akan melakukan pembuatan proposal yang 3 bab itu, langkah berikutnya adalah membuat instrumen penelitian. Nah, membuat instrumen penelitian ini jika ada, dan saya membahas ini khususnya untuk penelitian yang kuantitatif. Sekali lagi, penelitian kuantitatif, kalau Anda sasaran respondennya atau sampelnya adalah pegawai, karyawan, atau orang yang bekerja, maka Anda perlu membuat angket untuk menguji pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikat. Nah, itu Anda harus buat variabel diuraikan ke beberapa indikator, dan indikator diuraikan ke beberapa pernyataan atau pertanyaan. Usahakan satu indikator memuat 3-4 butir-butir pernyataan. Kemudian yang keempat adalah melakukan uji coba. Setelah angketmu itu dibuat, maka silahkan lakukan uji coba. Kalau misalnya hasil penelitiannya itu valid dan reliable, maka itu sangat bagus. Kalau masih belum valid dan reliable, silahkan lakukan uji coba ulang. Nah, kemudian setelah melakukan uji coba ulang, Anda harus kembali ke pembimbing, rajin-rajin membimbing, dan rampungkanlah semua proposalmu sehingga kamu bisa mendaftarkan diri menjadi peserta seminar proposal. Yang kemudian setelah Anda diuji dalam seminar proposal atau ujian seminar proposal, maka silakan lakukanlah revisi proposalmu secepat mungkin. Kalau boleh paling lama 1-2 minggu, jangan berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun. Yang kemudian setelah Anda melakukan revisi dari sidang proposal penelitian Anda atau ujian proposal penelitian Anda, lakukanlah yang disebut dengan penelitian. Inilah inti dari Anda melakukan tugas akhir, yaitu melakukan penelitian. Silahkan masuk ke lokasi penelitian, silahkan himpun data, cari data, dan rampungkan datamu. Yang kemudian adalah setelah data dari penelitian Anda dirampungkan, maka Anda melakukan yang namanya tabulasi data. Ya, tabulasi data, jadi data-data jawaban-jawaban responden yang angket kamu bagikan ke responden itu silakan dikumpulkan dan ditabulasikan ke dalam satu tempat. Nah, kemudian adalah langkah berikutnya adalah mengolah data. Silakan olah data, jangan pakai konsultan. Silakan kerjakan sendiri. Di YouTube sangat banyak panduan-panduan atau tutorial-tutorial untuk mengolah data statistik. Jadi silakan belajar sendiri. Kalau Anda masih kurang yakin, silakan konsultasi dengan dosen-dosen pembimbingmu. Nah, kemudian adalah silakan lakukan analisis dan pembahasan. Ya, analisis dan pembahasan itu mengenai hasil penelitianmu, kamu jelaskan
kamu uraikan sehingga orang yang membaca skripsi kamu akan paham apa hasil dari penelitian. Kemudian yang seterusnya adalah menggabungkan bab 1, bab 2, bab 3 yang di seminar proposal dan bab 4, bab 5 yang baru kamu kerjakan pada saat setelah selesai melakukan penelitian. Nah, setelah itu digabung maka naskahnya menjadi naskah skripsi. Nah, langkah selanjutnya adalah kamu melakukan atau kamu diujikan di sidang skripsi. Usahakan kamu bisa mempertahankan apa yang kamu tulis, yang kamu muat di naskah skripsimu. Pertahankanlah itu dan jawablah setiap pertanyaan dari dosen-dosen pengujimu. Yang kemudian adalah setelah Anda dinyatakan lulus dari sidang meja hijau, silakan lakukan revisi, perbaikan-perbaikan, kesalahan-kesalahan yang ditemukan dosen penguji ataupun pembimbing di naskah skripsi kamu. Nah, kemudian adalah silakan mencetak naskah skripsi yang bagus. Kemudian silahkan buat ringkasan dari skripsimu ke dalam bentuk jurnal. Nah, setelah selesai semuanya, silahkan distribusikanlah skripsimu ke perpustakaan, ke prodi, ke dosen pembimbing, dan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk menerima naskah skripsimu. Dan yang terakhir, silakan mendaftar sebagai peserta wisuda dan akhirnya kamu diwisuda. Itu saja langkah-langkah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.